Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu dalam pembelajaran IPS kelas 8 dengan tema interaksi antar negara ASEAN. Tentu kalian masih ingat mengenai kegiatan SEA Games yang diadakan setiap 2 tahun sekali. Kira-kira apa sih latar belakang dan tujuan diadakannya SEA Games? Apakah terdapat bentuk kerjasama dalam pelaksanaannya? Ternyata hubungan antar negara ASEAN semakin diperlukan seiring dengan munculnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda dari setiap negara anggotanya. Di antaranya kebutuhan sosial, politik, ekonomi, maupun bidang lainnya yang menuntut suatu negara berperan aktif dalam melakukan kegiatan kerjasama antar negara ataupun dengan dunia internasional. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa kerjasama adalah menjalin hubungan antara dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. Contohnya dibentuknya ASEAN. Kemudian, kira-kira apa sih faktor yang mendorong negara-negara itu melakukan kerjasama? Ya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah adanya kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Contohnya, ada beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC. Kemudian yang kedua, adanya kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Beberapa negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. Kemudian, selain adanya faktor pendorong, ternyata ada juga faktor yang menghambat negara-negara melakukan kerjasama. Di antaranya adalah adanya perbedaan ideologi. Perbedaan ideologi ini setiap negara tentunya berbeda. Ini juga akan menghambat terbentuknya kerjasama. Kemudian yang kedua, adanya konflik dan peperangan. Kondisi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri ataupun luar negeri mengganggu stabilitas negara sehingga akan menghambat terjadinya kerjasama. Kemudian yang ketiga, adanya kebijakan protektif. Suatu negara biasanya menerapkan kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Misalnya, tidak menerima impor hasil pertanian karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negeri. Kemudian yang keempat, adanya perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Kerjasama dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan negara di dunia. Akan tetapi, dalam kerjasama antar negara, tiap-tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Nah, itu adalah faktor pendorong dan penghambat. Kemudian selanjutnya, apa sih bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN? Yang pertama adalah bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Nah, biasanya kerjasama dalam bidang sosial dan budaya di ASEAN itu dilaksanakan oleh yang namanya COSD, yaitu Committee on Social Development. Adapun bentuk-bentuk kerjasama di bidang sosial ini diantaranya adalah penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN atau disingkat dengan ATA. Kemudian penyelenggaraan pesta olahraga yang diselenggarakan biasanya 2 tahun sekali melalui SEA Games. Kerjasama yang kedua adalah di bidang politik dan keamanan. Kerjasama politik ini ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara di ASEAN. Kerjasama ini menyepakati adanya JOVAN. Kemudian yang ketiga, kerjasama di bidang pendidikan. Adapun bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang pendidikan diantaranya adanya penawaran beasiswa pendidikan oleh negara satu kepada negara lain. Kemudian yang kedua, adanya pertemuan yang dihadiri oleh organisasi guru dari Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, dan negara-negara ASEAN lainnya dalam pertemuan ASEAN Council of Teachers Convention atau disingkat dengan ACT di Sanur, Denpasar. Materi selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Yang pertama, kita membahas mengenai pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN. Para pemimpin ASEAN sepakat membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015.
Kesepakatan ini dilakukan agar daya saing ASEAN meningkat serta bisa menyaingi Tiongkok dan India untuk menarik investasi asing. Nah, pasar tunggal ini disebut dengan istilah masyarakat ekonomi ASEAN, yang akan membuka peluang satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara anggota ASEAN lainnya. Kemudian yang kedua, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan sosial di negara-negara ASEAN. Kehidupan sosial sangatlah dinamis. Kondisi dan status sosial masyarakat Asia Tenggara yang berbeda dan hidup berdampingan terkadang memunculkan pertentangan karena perbedaan kepentingan. Nah, pada tahun 2015 ada ribuan pengungsi warga Myanmar membanjiri negara-negara tetangga, yaitu Malaysia, Thailand, dan Indonesia dengan menggunakan perahu. Nah, pengungsi ini dikenal dengan nama manusia perahu. ASEAN mengimbau negara-negara anggotanya agar mau menerima untuk sementara para manusia perahu itu atas pertimbangan kemanusiaan. Nah, migrasi ini berpengaruh terhadap dinamika jumlah kependudukan dan juga menimbulkan interaksi sosial seperti simpati dan empati. Nah, ini adalah gambar manusia perahu dari Myanmar. Kemudian yang ketiga, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan budaya di negara-negara ASEAN. Nah, ini bisa ada beberapa aktivitas yang dilakukan sebagai dampak pengaruh perubahan komitmen kebudayaan ASEAN. Di antaranya, ASEAN melaksanakan Festival Budaya ASEAN. Kemudian yang kedua, diadakannya perkemahan budaya serumpun ASEAN. Yang ketiga, industri musik dikembangkan di negara-negara ASEAN. Kemudian selanjutnya yang keempat, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan politik di negara-negara ASEAN. Ada beberapa kasus yang menjadi sorotan antara lain sengketa perbatasan wilayah. Nah, yang sekarang menjadi masalah adalah perbatasan wilayah tentang Natuna. Kemudian yang kedua, pekerja migran yang menjadi masalah di negara-negara ASEAN. Banyak negara satu memasuki negara lain melalui pekerja migran. Kemudian selanjutnya adalah pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan pendidikan di Asia Tenggara. Nah, ketimpangan mutu pendidikan antar negara anggota ASEAN menjadi salah satu kendala terbesar ASEAN, apalagi menghadapi persaingan globalisasi tentang kualitas penduduknya. Nah, dari 10 negara ASEAN terdapat 7.446 perguruan tinggi dengan mutu pendidikan yang berbeda-beda. Kemudian apa sih upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN? Di antaranya adalah dalam bidang politik dan keamanan, ASEAN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kemampuan pemerintahan dan pelibatan masyarakat madani dalam pengambilan keputusan. Kemudian dalam pilar sosial budaya, masyarakat ASEAN akan bersama-sama mengatasi berbagai tantangan di bidang kependudukan, kemiskinan, ketenaga kerjaan, dan kesejahteraan masyarakat. Demikianlah materi interaksi negara-negara ASEAN. Terima kasih sudah menyaksikannya. Kemudian kalian pahami, nanti akan Ibu berikan tugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.